Halo momen-momenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di video saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over under. Dan ada juga untuk di bola jalannya momenku bagi mamen yang sudah bergabung. Nah, momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yang paling penting momen-momenku, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar momenku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah, momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, kita mau nge-review build konten video kita kemarin ya momenku. Yo momenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah, di match pertama FC Copenhagen bertemu dengan Bayern Munchen. Di sini skor akhirnya 1-2 dimenangkan oleh Bayern Munchen. Untuk diprediksi video konten kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Bayern Munchen dengan pur 1/3/4. Untuk di over undernya kita ambil 3/4 over, prediksi skornya 0-4. Nah, momenku di match pertama handicapnya kita loss, tapi untuk di over undernya kita LH. Di match kedua, Lens bertemu dengan Arsenal. Di sini skor akhirnya 2-1 dimenangkan oleh Lens. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Arsenal dengan pur 3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-3. Nah, momenku untuk handicapnya kita loss, tapi untuk di over undernya kita win. Di match ketiga, PSV Eindhoven bertemu dengan Sevilla. Di sini skor akhirnya 2-2. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil PSV Eindhoven dengan pur 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2-1. Nah, momenku sayang sekali handicapnya kita sini LH. Untuk di over undernya kita win. Nah, dan di match keempat Inter Milan bertemu dengan Benfica. Di sini skor akhirnya 1-0 dimenangkan oleh Inter Milan. Nah, untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Inter Milan dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2-1. Nah, momenku di sini Inter Milan berhasil meraih kemenangan tipis ya momenku, sayang sekali handicapnya kita win. Untuk di over undernya kita loss. Nah, momenku bagi momenku yang jago nge-mixnya saya yakin pasti profit ya kan momenku. Kenapa saya bilang ini profit? Karena di setiap matchnya kita tidak ada yang loss, masih ada yang elah dan winnya. Jadi bagi mamen yang bisa nge-mixnya, saya rasa mamen pasti profit. Nah, untuk yang build konten tadi malam saya pasang, maaf sekali momenku bagi yang di grup kita loss ya momenku dibikin bandot. Tapi momenku jangan khawatir dan jangan cemas, kita masih ada build cadangan yang bikin kita profit ya kan momenku. Oke, kita langsung saja ke build profitnya. Damn. Nah, di sini bisa mamen lihat sendiri untuk di build bomnya yang tadi malam kita profit ya kan momenku. Walaupun di sini masih ada elah, kita masih profit. Nah, kita masuk ke share-sharean di grupnya. Nah, di sini bisa mamen lihat untuk di before dan after ya, dekat-dekatan ya kan momenku. Untuk di build bomnya saya ada nge-share di jam 00.54 ya kan mamen, jam 1 kurang ya kan. Nah, di sini untuk di afternya, walaupun kita di build kontennya jong dibikin bandot, tapi kita masih ada build profit paginya ya kan momenku. Mantap kan momenku. Bagi momen yang berminat bergabung di grup WA kita, silakan momenku cek kolom deskripsi di bawah. Ditunggu ya momenku. Oke, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Di match pertama dari grup E Champions League yang mempertemukan Atletico Madrid dengan Feyenoord. Di match kedua dari grup G yang mempertemukan RB Leipzig dengan Manchester City. Di match ketiga dari grup H yang mempertemukan FC Porto dengan Barcelona. Dan di match keempat dari grup F yang mempertemukan Newcastle United dengan Paris Saint-Germain. Oke, kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama Atletico Madrid bertemu dengan Feyenoord. Nah, di sini kita lihat dari segi klasemen sementaranya, Atletico Madrid berada di peringkat 2 dengan 1 pertandingan meraih 1 poin, sedangkan Feyenoord berada di peringkat 1 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Atletico Madrid ada 6 pemain, sedangkan untuk Feyenoord hanya 1 pemain. Nah, di 5 match terakhir Atletico Madrid berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Feyenoord berhasil meraih 5 kali kemenangan tanpa ada kekalahan ya momenku ataupun seri. Nah, di sini bisa kita lihat secara head to head di pertemuan pertamanya di klub Rennes 2021, Feyenoord berhasil unggul ya momenku dengan kemenangan skor 2-1. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar.
Nah, untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan 3/4, 1,5, dan 1/1. Untuk di over under ya, Bandar menyediakan 2,5, 2,3/4, 2/1, dan 3. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Feyenoord dengan nahan 1. Untuk di over under kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil Feyenoord, karena kita lihat dari line up-nya Atletico Madrid banyak yang masih dipertanyakan pemainnya momenku. Apalagi untuk di 5 match strikernya Feyenoord lebih baik ya momenku daripada Atletico Madrid. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Feyenoord akan bermain agresif dan mengamankan poin di kandangnya Atletico Madrid. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Di match kedua RB Leipzig bertemu dengan Manchester City. Nah, di sini kita lihat dari klasemen grup stage-nya, RB Leipzig berada di peringkat 1 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin, sedangkan Manchester City berada di peringkat 2 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin. Nah, dua tim ini poinnya sama ya pemainku. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk RB Leipzig ada 5 pemain, sedangkan untuk Manchester City ada 4 pemain. Untuk di 5 match terakhir RB Leipzig berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri, sedangkan untuk Manchester City berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Nah, di sini bisa kita lihat secara head to head 4 match terakhir dua tim ini bertemu. Manchester City berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk RB Leipzig berhasil meraih 1 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini Manchester City diunggulkan 1 kali kemenangan ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 3/4, 1,5, dan 1/1. Untuk di over under ya, Bandar menyediakan 2,3/4, 3, 3/1, dan 2,5. Nah momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil RB Leipzig dengan nahan 1. Untuk di over undernya kita ambil di 3 untuk under, prediksi skornya 1 sama. Nah momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil RB Leipzig, karena kita lihat di head to headnya RB Leipzig bermain di kandangnya belum pernah kalah ya momenku melawan Manchester City, dan secara head to headnya pun RB Leipzig dan Manchester City agak berimbang ya momenku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin RB Leipzig mampu mengamankan poin di kandangnya sendiri. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Di match ketiga FC Porto bertemu dengan Barcelona. Dari grup stage klasemennya di sini FC Porto berada di peringkat 2 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin, sedangkan Barcelona berada di peringkat 1 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin. Nah, di sini kita lihat dua tim ini poinnya sama ya momenku. Kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk FC Porto ada 6 pemain, sedangkan untuk Barcelona hanya 3 pemain. Di sini di 5 match terakhir FC Porto berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Barcelona berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali seri ya momenku. Nah, di sini bisa kita lihat secara head to head 3 match terakhir dua tim ini bertemu, Barcelona terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh FC Porto ya momenku. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1/2, 3/4, 1/4, dan 1. Untuk di over under ya, Bandar menyediakan 2,3/4, 2,5, 3, dan 2/1. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Barcelona dengan purus setengah. Untuk di over under ya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Barcelona. Nah momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Barcelona, karena kita lihat di 5 match strikernya Barcelona lebih unggul ya momenku, dan secara line up yang kita lihat tadi FC Porto masih banyak yang dipertanyakan untuk bermainnya, dan apalagi secara head to headnya Barcelona lebih unggul ya momenku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Barcelona mampu mengalahkan FC Porto di kandangnya sendiri. Oke, kita lanjut ke match yang keempat. Nah, di match keempat Newcastle bertemu dengan Paris Saint-Germain. Dari segi klasemen grup stage-nya di sini Newcastle berada di peringkat 2 dengan 1 pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Paris Saint-Germain berada di peringkat 1 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin. Oke, kita lanjut ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Newcastle ada 6 pemain, sedangkan untuk Paris Saint-Germain ada 5 pemain. Nah, untuk di 5 match terakhir Newcastle berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sedangkan untuk Paris Saint-Germain berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan leg-legan 1/4, setengah, dan dipurbalik Paris Saint-Germain 1/4. Untuk di over under ya, Bandar menyediakan 2,3/4, 3, 3/1, dan 2,5.
Nah momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Newcastle dengan leg-legan. Untuk di over undernya kita ambil di 2,3/4 untuk over, prediksi skor 3-1 untuk kemenangan Newcastle. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Newcastle, karena kita lihat di 5 match terakhirnya Newcastle lagi on fire ya momenku. Dan apalagi untuk di pertandingan ini Newcastle bermain di kandang sendiri. Jadi saya yakin untuk di pertandingan malam Newcastle mampu mengamankan poin di kandangnya sendiri. Oke, main-mainku. Nah main-mainku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya mainku, atau juga bisa kalian remix. Nah dan semoga untuk diprediksi kita hari ini bisa meledak meletup dan kita kuras terus berangkasnya bandot ya kan mainku. Nah mainku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi mainku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih mainku, sampai jumpa, salam mania parley.